Jadi yang pakai PDF Kifayahnya nomor 62, halamannya 81. Yang pakai kitab berapa itu? 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal Imamul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Imanu mar'in la yakunu takamula hatta yara nasan biibilin matala fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa. Lam yakhsha laumata laimin fi dhil ula. Imanu mar'in, iman seseorang, la yakunu takamula, tidak akan sempurna, hatta yaro, sehingga dia memandang, sehingga dia melihat, nasan biibilin, manusia dengan unta matalan, sama saja. Iman seseorang tidak akan sempurna sampai menurut pandangannya manusia dan unta sama aja, nggak ada bedanya. Apa? Bang Jaka? Bang Jaka sama unta sama aja, sama kebo ya sama aja. Apa Ustaz? Enggak, bukan. Apa? Ya kalau ini mangus sama unta dia juga. Fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa, maka jadinya pujian mereka dan hinaan mereka sama saja. Kita dipuji sama orang ya anggap aja lagi dipuji sama kebo gitu. Kita dipuji sama orang ya sama aja lagi dipuji sama onta. Itu kagak bangga pisan gitu. Apa kemudian? Maka jadinya pujian mereka dan hinaan mereka sama. Lam yakhsha laumata laimin, dia tidak takut celaan masyarakat, celaan orang-orang yang mencela. Fi dhil ula, selama di jalan Zat yang maha tinggi. Ketika dia berjalan menuju Allah, nggak peduli dengan cacian dan hinaan orang lain. Selama Allah ridho, saya kerjain gitu. Mau itu orang seneng atau enggak, selama itu Allah seneng sama saya kerjain gitu. Itu lam yakhsha laumata laimin, tidak peduli, tidak takut dengan hinaan dan cacian orang lain selama dia berada di jalan Allah. Gimana Om Pudin? Hah? Apanya? Jangan kalau maksiat mah, ini mah kalau kita lagi ada di jalan yang benar, di jalan Allah, nggak usah pakai takut. Kalau Ustaz Satiri kan begitu ngimamin kata jamaah, Ustaz, dek kelamaan, rada cepetan apa begitu.
Besok-besok dia ganti udah ngebut begitu karena takut dikatain orang. Majuan Bang Abid, majuan ini kosong nih. Samping Mangasan nih kosong nih. Ayo maksudnya yang bocah itu belakang. Ayo majuan. Ini samping Mangasan kosong nih, Mangasan. Udah tuh. Harusnya nggak peduli mau itu orang ngata-ngatain, selama emang kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan memang sesuai dengan tuntunan, nggak usah takut gitu. Harusnya dipuji nggak ngaruh, nggak megar, dicaci nggak mundur, nggak kincep. Itu baru, kalau kita sudah bisa seperti itu, baru keimanan kita sempurna gitu. Jadi nggak peduli orang mau ngomong apa kek, yang penting apa yang saya lakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah gitu, oleh guru-guru gitu. Kalau maksiat mah lain Bang Budin, kalau maksiat mah gitu. Dikatain orang bonggan maksiat gitu. Sama kayak hukum ghibah. Kalau misalkan kita benar sama orang lain gitu, kita benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian ada orang yang ngata-ngatain kita, maka yang ngata-ngatain kita dosa gitu. Tapi kalau kita emang salah, kita ngerjain perbuatan yang dilarang Allah, lagu kita nyulak, kemudian orang ngata-ngatain kita, ngomong-ngomongin kita, itu kita yang dosa gitu. Bonggan salah sendiri, ngapa lagunya nyulak gitu, ngapa dia ngerjain kemaksiatan sampai orang ngomong-ngomongin dia, sampai orang ngata-ngatain dia gitu. Sama tuh hukumnya. Kalau kita yang benar, orang ngata-ngatain kita, yang ngata-ngatain dosa. Sebaliknya kalau kita emang salah, itu dikata-katain sama orang, itu yang kita yang dosa gitu. Apa saja. Lamma bayyana anna kullan min izharil amili al-fadhaila li ajli i'tiqadin nasi lahu wa izharihi al-ma'asi li ajli inkarin nasi alaihi amron manhiyan anhu dzakara ma la yakmulu imanul mar'i illa bihi biqaulihi imanu mar'in ila akhirih. Lama bayana, ketika Tuan Musonib menjelaskan bahwasanya masing-masing kulan, kita artiin masing-masing aja ya, min izharil amili al-fadhaila, dari menzohirkannya seseorang akan perbuatan taatnya, li ajli i'tiqadin nasi lahu, karena mengharapkan anggapan baik dari masyarakat untuknya, wa izharihi al-ma'asi, dan menzohirkannya perbuatan maksiat, li ajli inkarin nasi alaihi, agar manusia mengingkarinya, amron manhiyan anhu, merupakan perbuatan yang dilarang darinya, dzakara ma la yakmulu imanul mar'i,
Maka Tuan Musonib menyebutkan, menjelaskan apa yang tidak sempurna iman seseorang, sesuatu yang tidak menjadi sempurna iman seseorang illa bihi, kecuali dengan hal tersebut. Biqaulihi imanu mar'in, dengan ucapannya iman seseorang sampai akhirnya. Yakni inna imanal mar'i la yakunu kamilan hatta ya'taqida anna musyahadatan nasi wal ibili li amalihi ala haddin sawain. Maksudnya inna imanal mar'i, sesungguhnya iman seseorang la yakunu kamilan, tidak akan menjadi sempurna hatta ya'taqida, sampai dia betul-betul meyakini anna musyahadatan nasi wal ibili li amalihi, bahwasanya pandangan manusia dan pandangan unta li amalihi, kepada amal perbuatannya, ala haddin sawain, itu memiliki nilai yang sama, memiliki batasan yang sama. Enaknya nilai aja ya, memiliki nilai yang sama. Mau itu orang yang lihat atau onta yang lihat, ya sama aja buat dia, nggak ngaruh. Maksudnya begitu Bang Jaka. Jadi kita dilihat sama orang ketika kita ibadah, kita nggak ngerasa jadi orang baik, nggak ngerasa gembira, nggak ngerasa girang, karena ya sama aja kayak kita lagi dilihat sama onta, lagi dilihat sama kebo, itu sama aja. Emang Bang Hendrik kalau dilihat sama kebo pas lagi sholat girang? Kalau misalnya kita jadi makmum nih, imamnya cepetan. Terus? Kan kemarin kalau sholat yang kita biasa aja gitu. Terus? Apa kita imbangin juga itu pasti. Ya kalau pengen rada lamaan kemari aja. Jadi begini Pak Jaka, kalau dulu waktu kita baca kitab Tanwirul Qulub, yang pertama kalau bisa kita cari imam yang paling sesuai sama tuntunan yang diberikan, itu yang pertama. Kalaupun enggak ketemu imam yang model begitu, atau begitu kita sholat capek kita ngikutinnya, ngejar-ngejar imam mulu gitu, ya udah kita ngikutin apa yang imam kerjain gitu, meskipun akhirnya kagak sempet baca apa-apa. Oke, Bang Jago dicakep aja. Pokoknya kalau kita ngikut sama supir, itu udah resiko kita tuh. Gitu. Jadi Ikutin aja udah. Kalau keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub gitu. Jadi baca Al-Fatihahnya ikutin juga apa? Enggak, kita tetap aja lambat-lambat juga bacanya. Kalaupun misalkan kita akhirnya kagak sempet baca Fatihah pisan gara-gara imamnya kecepatan, ya udah kita serahin sama Allah. Ya Allah, saya mau pengen bacanya pelan-pelan, ini imamnya ngebut gitu. Yang penting tugas kita, begitu kita ngikut sama supir, tugas kita ngikutin aja supir mau gimana kayak lagunya, kita ikutin aja. Itu keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub gitu. Cuma kalau bisa besok-besok ya cari dah imam yang rada lambatan gitu. Ya gampangnya kemari aja udah, kemari. Udah tuh.
Jelas. Gitu keterangannya nanti bisa dilihat di kitab Tanwirul Qulub tentang penjelasan jadi makmum. Tapi kan bikin busuk, nggak busuk juga gitu. Ya udah makanya kemari aja. Masih protes aja dah. Dia udah tahu kalau kita ngikut yang begitu kita jadi kagak husuk. Ya udah cari yang emang selaras sama kita begitu. Coba kejauhan ya. Resiko itu resiko. Makanya sampai kalau kita baca kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ada keterangannya tuh. Itu. Menjadi jelas bahwa di zaman sekarang ini para imam-imam di masjid itu kebanyakan orang-orang yang berkhianat terhadap tanggung jawabnya dan orang-orang yang mengurangi timbangannya. Itu khoinun mutaffifun itu bahasanya. Ya karena tadi tuh harusnya dia membuat makmum itu mengerjakan sholat sesuai tuntunan, cuma gara-gara dianya ngebut akhirnya makmumnya ngerjain sholatnya pada kurang gitu. Ya udah ngikutin aja udah, nggak usah tetap baca lambat. Iya udah ngikutin imam aja. Ngikutin imam aja. Meskipun pada akhirnya kita nggak sempat baca Fatihah, gitu. Gara-gara imamnya yang kecepatan. Dari situ ya. Wa hadza ma'khudun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yakmulu imanul mar'i hatta yakunan nasu indahu kal abairi. Dan ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang sehingga jadinya manusia menurut pandangannya kal abairi seperti unta-unta. Diambil dari bairun unta, jadiin jama jadi abair seperti unta. Ai fi musyahadatil amali, artinya dalam pandangannya terhadap apa yang dia lakukan. Famadama yufarriqu bainahuma fahuwa laisa bimukhlisin, maka selama dia membedakan antara keduanya maka dia belum bisa menjadi orang yang ikhlas. Selama kita masih membedakan pandangan manusia dan pandangan kebo, maka akan sulit buat kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena lagi-lagi begitu kelihatan orang ibadahnya jadi dicakepin gitu. Kalau kebo yang ngelihat bodo amat gitu. Susah buat jadi orang ikhlas, masih susah. Hah? Ya kan padahal dua-duanya sama aja, sama-sama makhluk Allah gitu. Dilihat kebo ya begitu, dilihat orang ya begitu, sama aja. Emang kalau dilihat orang pahala kita jadi nambah? Kan kagak. Dilihat kebo emang pahala kita jadi nambah? Kan kagak. Gitu. Jadi sama aja. Cuma emang susah ini nerapinnya. Biar jadi sama itu bagaimana gitu. Apa Ustaz? Udah jelas.
Qala Imamul Ghazali alamatul ikhlasi ayyakunal khatiru ya'lafuhu fil khalwati kama ya'lafuhu fil mala'i wala yakunu hudurul ghairi huwas sababu fi huduril khatiri kama la yakunu hudurul bahaimi sababan fi dzalika. Kita potong dulu ya, panjangan. Imam Al-Ghazali berkata, alamatul ikhlasi, tandanya ikhlas, ayyakunal khatiru, bahwa keadaan perasaan batin ya'lafuhu fil khalwati, yang dia rasakan ketika sendirian, kama ya'lafuhu fil mala'i, sama seperti apa yang dia rasakannya ketika ramai, ketika banyak orang. Tandanya ikhlas yaitu perasaan hatinya, baik ketika sendirian atau ketika rame-rame, sama. Itu tandanya ikhlas tuh. Kalau lagi rame-rame rasanya semangat nambah, begitu pas sendiri semangatnya nurun, berarti tandanya belum ikhlas gitu. Kalau lagi jadi imam bawaannya pengen baca sabihis sama hal ataka, begitu pas sendirian pengennya baca kuliah sama kulhu, berarti belum ikhlas gitu. Apa? Hah? Rukunnya doang, bangetan itu apa? Bangetan. Ya sunnah-sunnahnya dikerjain, sunnah-sunnahnya. Itu meskipun sunnah, tapi tetap dikerjain. Itu tuh ciri utama ikhlas itu, perasaan kita ketika rame atau ketika sendirian itu semangatnya sama, rasanya sama. Betul. Ustaz Hatiri ngajar, kalau jamaahnya banyak semangat ngajarnya. Begitu jamaah umum 3 rasanya lemes ngajarnya, itu agak semangat bisa. Itu namanya belum ikhlas. Gitu. Dagang, begitu banyak pelanggan yang datang semangat rasanya, begitu dikit yang datang loyo, itu namanya belum ikhlas gitu. Apa ya kan, kalau memang ikhlas, saya mah dagang menjalankan perintah Allah, mau yang datang banyak mau yang datang dikit ya tetap semangat karena menjalankan perintah Allah gitu. Semangat. Apa? Semangat. Gitu. Jadi panitia zakat nungguin orang datang, yang datang banyak semangat nungguinnya, begitu yang datang dikit lungse nungguinnya, itu belum ikhlas namanya. Udah tuh. Ciri gampangnya begitu tuh, tandanya ikhlas. Pokoknya kalau rasanya masih beda antara ketika sendirian dan ketika rame-rame, berarti kita belum ikhlas. Wala yakunu hudurul ghairi huwas sababu fi huduril khatiri. Dan tidaklah hadirnya atau kehadiran orang lain menjadi sebab dalam munculnya semangat di hati. Kama la yakunu hudurul bahaimi sababan fi dzalika. Sebagaimana tidaklah hadirnya kerbau, hewan aja ya, bahaim hewan,
sababan fi dzalika, sebab pada munculnya hal tersebut. Ini lebih anu lagi nih. Tandanya ikhlas yaitu mau itu yang ada di sekitar kita orang atau yang ada di sekitar kita hewan, tetap kondisi hati kita sama semangatnya gitu. Mau itu sholat yang nonton kucing doang tetap semangat gitu. Apa? Hadirnya manusia, hadirnya orang lain tidak menjadi sebab munculnya rasa semangat di hati, sebagaimana hadirnya hewan tidak menjadi semangat, tidak menjadi sebab munculnya semangat di hati. Sama aja tuh jadinya. Ngaji kalau pakai mic semangat, kalau nggak pakai mic kagak semangat. Itu juga namanya belum ikhlas. Masih ada bedanya. Ngapa lagi? Udah jelas tuh. Bang Hendrik nambahin cukup. Ustaz Tadi enggak. Famadama yufarriqu fi ahwalihi baina musyahadati insanin wa musyahadati bahimatin fahuwa kharijun an safwil ikhlasi wa mudannasil batini. Bisyirkil khafiyyi alladhi huwa akhfa min dabibin namlatis saudai fil lailatiz zulma'i ala sakhratis somai. Famadama, maka selama yufarriqu fi ahwalihi, dia membedakan pada kondisinya di antara pandangan manusia dan pandangan hewan, fahuwa kharijun an safil ikhlasi, maka dia keluar dari kejernihan ikhlas, maka dia belum termasuk dari kejernihan ikhlas, belum termasuk orang yang ikhlas. Ini kita baca mudan nasu aja ya, ngikut ke khoriju, jadi atof ke khoriju. Wa mudan nasul batini, dan dia masih tercemari batinnya, bisyirkil khafiyyi, dengan syirik yang samar, alladzi huwa akhfa, yang dia itu lebih samar, min dabibin namlati, dari jejak semut, as-saudai, yang hitam, dari kaki semut yang hitam, fil lailatiz zulma'i, di malam hari yang gelap gulita, ala sakhratis somai, di atas batu yang gelap. Apa kalau batu warnanya apa? Kalau gelap hitam, hitam aja ngartinya, yang hitam. Udah tuh. Jadi emang sulit ngebedain ikhlas dan yang masih belum ikhlas, sulit. Karena syirkil khafi ini lebih samar dari jejak kaki semut yang hitam, semut hitam di malam yang gelap di atas batu yang hitam. Ada yang pernah ngeliat jejak kaki semut?
saking gak kelihatannya itu jejak kaki semut. Apa ya? Tempat terang gak kelihatan ya. Apalagi tempat gelap. Udah tuh. Jadi kita baca mudan nasul batin atop ke khoriju sama-sama ropa. Thumma dzakaron nazimu annahu idza kana musyahadatun nasi wal ibili sawa'un yakunu madhun nasi lahu wa dhammuhum sawa'un indahu. Kemudian menjelaskan oleh tuan pengarang yang membuat nazom bahwasanya jika keadaan pandangan manusia dan unta nilainya sama, maka jadinya pujian manusia dan celaan mereka menurutnya pun sama, sawaun indahu, sama saja menurutnya. Fala tughayyiruhul madammatu wala yasurruhul madhu. Maka tidak mempengaruhinya oleh celaan masyarakat dan tidak membuatnya gembira. Enaknya dibalik aja artinya ya. Maka celaan masyarakat tidak mempengaruhinya dan pujian masyarakat tidak membuatnya gembira. Tadi tuh dipuji nggak megar, dihina nggak kincep, dicaci nggak kincep, karena sama aja menurut dia, nggak ngaruh. Lianna man kana amaluhu lillahi la yubali bil madhi wala bidzammi. Karena bahwasanya orang yang perbuatannya karena Allah tidak akan peduli terhadap pujian dan hinaan. Yang penting Allah redho, yang penting Allah seneng. Mau itu orang muji atau orang mencaci kita, nggak peduli, nggak ngaruh. Yang penting Allah seneng sama kita. Kalau memang perbuatan kita karena Allah. Cuma selama ini karena perbuatan kita masih kebanyakan karena makhluk, makanya ujung-ujungnya kalau dipuji seneng, begitu dicaci langsung dia rubah perbuatannya. Karena kebanyakan perbuatan kita masih karena orang, karena makhluk. Wala yakhsha fillahi dil ula laumata laimin. Dan dia tidak takut ketika berada di jalan Allah, Zat yang maha tinggi, terhadap cacian orang-orang di sekitarnya. Li'annahu yaro anna kalamahum rihun yakhruju min afwahihim wa yazulu. Karena bahwasanya dia menganggap bahwa ucapan mereka tidak ubahnya bagaikan kentut yang keluar dari mulut mereka. Apa Ustaz? Rihun, angin. Apa kalau keluar angin apa? Kentut kan gitu. Makanya kalau ada yang memuji kita kentut begitu. Wa yazulu, dan nanti akan hilang. Kalau bahasa guru kita dulu, biarin aja orang ngata-ngatain kita, ntar dia capek dia berhenti dewek begitu. Yang penting pastikan kita berada di jalan yang lurus gitu. Pastikan itu dulu. Ini jangan sampai padahal kita lagi salah gitu, diaru-aruin sama orang, dikata-katain sama orang, kita masih ayo gitu. Begitu aja. Pastiin kita berada di jalan yang benar dulu gitu.
Kalau udah berada di jalan Allah, di jalan yang benar, dikatain apapun sama orang, ya biarin aja, antepin aja. Gitu. EGP, emang gue pikirin. Gitu. Ya anggap aja kentut. Gitu. Li'annahu yara anna kalamahum rihun yakhruju min afwahihim. Karena dia menganggap bahwasanya ucapan mereka itu angin yang keluar dari mulut mereka. Wa yazulu, dan nanti akan hilang. Udah tuh, jelas. Memang perlu dilatih agar hinaan dan pujian itu sama menurut kita, ya perlu dilatih. Nah, kalau nggak dilatih ya sampai kapanpun nggak akan bisa. Apalagi emang kebanyakan kita masih belum bisa betul-betul ikhlas. Itu kadang-kadang masih ngaruh juga sama omongan orang. Perlu dilatih makanya. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu linasin dzaka huwa riya'u sabah lala. Amalun li ajlin nasi syirkun, mengerjakan sesuatu karena manusia itu syirik. Tarkuhu linasin dzaka huwa riya'u, dan meninggalkannya karena orang lain itu adalah riya. Sabah lala, yang sangat tercela. Mengerjakan sesuatu karena manusia itu syirik, meninggalkan sesuatu karena manusia itu riya. Yang paling cakep, kalau emang itu kebenaran, kalau memang itu sesuai dengan tuntunan, ya udah kerjain aja. Jangan ngarepin pujian manusia, atau jangan sampai kita tinggalin hal tersebut karena takut hinaan manusia. Lamma bayana anna riya'a minal muhlikati wa kana minan nasi may yatrukul amala khaufan min an yakuna muraiyan asyara ila dhammihi biqaulihi amalun li adlin nasi ila akhirih. Lama bayana, ketika beliau menjelaskan bahwasanya riya termasuk hal-hal yang dapat merusak, hal-hal yang dapat membuat seseorang celaka. Wa kana minan nasi may yatrukul amala, dan ada di tengah-tengah masyarakat, di antara manusia, orang yang meninggalkan perbuatan baik khaufan min ayyakuna muraiyan, karena takut dia termasuk orang yang riya. Begitu disuruh ngaji, disuruh baca Quran pakai speaker, enggak ah, takut riya ntar kalau pakai speaker gitu. Ada orang yang begitu. Sodako habis kalau banyak takut riya, dah dikit aja yang ikhlas begitu. Ada orang-orang yang meninggalkan perbuatan karena takut riya. Maka Tuan Musonib memberikan isyarat ila dhammihi, untuk mencela orang seperti itu, biqaulihi, dengan ucapan beliau amalun li adlin nasi ila akhirih, mengerjakan sesuatu karena manusia sampai akhirnya, yakni innal amala li adlin nasi syirkun, sesungguhnya melakukan sesuatu karena manusia itu syirik. Wa tarkuhu li ajlin nasi huwa riya'u, dan meninggalkan perbuatan karena seseorang, karena orang lain, itu pun riya. Jadi meninggalkan perbuatan karena takut menjadi orang yang riya, itu pun riya. Yang paling benar gimana? Ya udah kerjain aja.
kerjain aja. Li'anna fihi iltifatan ilal khalqi, karena di dalamnya iltifatan ilal khalqi ada, karena di dalamnya dia berpaling kepada makhluk. Enaknya begitu aja udah ngerti ini. Wa yajurruhu ilal batalati wa tarkil khairati, dan membuat dirinya menjadi nganggur dan meninggalkan kebaikan, dan membuat dirinya menjadi malas dan meninggalkan kebaikan. Karena takut ria, ujung-ujungnya jadi nggak ngerjain pisan. Jeleknya jadinya dia meninggalkan kebaikan dan jadi nganggur, jadi nggak ngapa-ngapain. Makanya kerjain aja udah. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu karena takut kita ria, takut belum bisa ikhlas. Jangan sampai. Itu jelek. Udah tuh. Wa hadza ma'khudun min qaulil Fudail radhiyallahu an tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Dan ini diambil dari ucapan Imam Fudail radhiyallahu an, meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya, dan mengerjakan sesuatu karena manusia itu syirik. Dan ikhlas yaitu bahwa Allah menyelamatkan dirimu dari keduanya. Udah tuh. Ya makanya meskipun kita ini belum ikhlas-ikhlas banget dalam aktivitas kita, jangan sampai istilahnya kita tinggalin pisan. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Kalau emang bisanya ya setengah ikhlas, ya udah kerjain aja, meskipun masih ada ria-rianya dikit gitu. Kalau emang kita tinggalin pisan, ujung-ujungnya malah nggak ngapa-ngapain, malah nggak ngerjain kebaikan, itu malah lebih buruk lagi. Mendingan kita kerjain meskipun masih belum ikhlas banget daripada kagak pisan gitu. Qala al-Imamul Ghazali wa amma tarkut ta'ati khaufar riya'i fala wajhalahu. Imam Al-Ghazali berkata, adapun meninggalkan perbuatan taat karena takut riya, fala wajhalahu, maka itu tidak dibenarkan. Bal yang bagi ayya'mala wa yukhlisu, bahkan sebaiknya dia tetap mengerjakannya dan berusaha ikhlas gitu. Itu yang paling pas. Meskipun belum bisa ikhlas banget, tapi tetap kita kerjain sambil berusaha ikhlas. Illa idza kanal amalu fima yata'allaqu bil khalqi kal qada'i wal imamati wal wa'zi, kecuali apabila keadaan perbuatan itu pada apa yang berkaitan dengan makhluk, seperti menjadi hakim, menjadi imam, atau menjadi penceramah. Fa'idha alima min nafsihi annahu ba'dal khawdi fihi la yamliku nafsahu
bal yamilu ila dawa'il hawa fayajibu alaihil i'radu wal harbu. Maka apabila dia tahu dari dirinya bahwa setelah dia terjun ke dalam hal-hal tersebut, la yamliku nafsahu, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, bal yamilu ila dawa'il hawa, bahkan dia lebih condong untuk mengikuti dorongan-dorongan keinginan nafsunya, fayajibu alaihil i'radu wal harbu, maka wajib atasnya berpaling dan menjauh dari hal-hal tersebut. Kalau emang sekiranya kita jadi khotib ujung-ujungnya malah ngikutin kepengenan kita, atau kita jadi imam ujung-ujungnya ngikutin kepengenan kita, maka di sini wajib buat dia berpaling dan menjauh dari perbuatan-perbuatan itu. Ustaz gantung sorban besok. Pakainya wajibu lagi, wajib. Kalau sekiranya kita jadi imam tarawih ujung-ujungnya malah ngikutin kepengenan jamaah, mendingan kita berhenti jadi imamnya gitu. Malam-malam Bang Ucup datang lagi. Apa Ustaz? Kalau emang kita ngajar ujung-ujungnya malah ngikutin maunya jamaah, malah diatur sama jamaah, mendingan berhenti udah ngajarnya gitu. Fayajibu alaihil i'radu wal harbu. Repot Ustaz, wajib ini. Kadzalika fa'ala jama'atun minas salafi. Seperti itulah yang dilakukan oleh sekelompok ulama salaf. Intaha, selesai. Terus ini masih pada kuat. Hah? Kursa 1 sampai jam 2 berarti ya? Ini udah penjelasan tambahan ikhlas doang ini. La tatluban indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu indanasin manzila. La tatluban indal muhaimini manzila. Jangan kamu mengharapkan posisi yang tinggi di sisi Allah Al-Muhaimin, yang maha mengawasi. Jangan kamu mengharapkan posisi yang tinggi di sisi Allah Dat Al-Muhaimin, yang maha mengawasi. In kunta tatlubu indanasin manzila. In kunta tatlubu, jika kamu masih mengharapkan manzila indanasin, posisi di tengah-tengah masyarakat, di sisi manusia. Jangan pakai ngarepin dapat posisi yang tinggi di sisi Allah, kalau dalam aktivitas yang kita lakukan kita masih ngarepin pujian, penghormatan, dan posisi yang tinggi di mata masyarakat. Gitu. Jangan pakai ngarep dah. Apa? Mau jawab? Termasuk ini juga imam nih bacanya kalau benar gitu. Ngapa itu dia? Ya maksudnya termasuk merendahkan dia atau enggak gitu? Menurut kita gitu. Jangan dah. Jangan suka nilai imam, jangan.
ya tekap kuping. Begini Bang, kalau kita ngikut, kalau rasanya itu supir nyopirnya kurang enak bikin kita mabok, ya kita turun, jangan diikutin aja. Ya udah kita pergi, kita pulang. Kalau emang masih mau ngikutin, ya udah, kita rasain aja, supir bikin mabuk dah, begitu kita rasain aja. tapinya kita ngikut sama dia gitu. Tapinya begitu rasanya nyupir kagak enak, kita arun aja, kita suruh gantiin nyupir kagak bisa, udah kita turun aja, udah mendingan gitu. Jangan dibiasain itu, jangan biasain kita nilai imam begitu. Kalaupun kita rasa-rasanya dengar ada yang kurang pas dari bacaan imam, kita yakin di hati kita, ini saya yang salah dengar, begitu. Ini saya yang salah dengar. Padahal mah imam bener nih bacanya, cuma kuping saya ini yang error, begitu. Iya, jangan gampang ngoreksi orang lain. Itu, ya. Udah anggap aja ini mah kuping saya ini yang rada budek, begitu udah. Pura-pura budek udah. Udah, begitu Bang. Jangan gampang nilai orang lain. Ntar kebiasaan soalnya kalau begitu. Ujung-ujungnya kagak ada yang cocok, sama imam ini kagak cocok, sama imam ini kagak cocok gitu. Padahal kalau kita balikin, kita go bacanya belum tentu bener gitu. Gitu Bang, balikin begitu aja udah. Ya tadi emang kalau naik mobil supirnya enak, kita pulas gitu. Bukan enak gitu. Sujud ke bangun. Yakni la tatlub indallahi al-muhaimini manzilatan ay darajatan rafi'atan in kunta tatlubu an takuna laka manzilatan indan nasi. Maksudnya, jangan kamu mengharapkan di sisi Allah, zat yang maha mengawasi, posisi yang mulia. Jangan kamu mengharapkan posisi yang mulia di sisi Allah Al-Muhaimin. Artinya darajatan rafi'atan, derajat yang tinggi. In kunta tatlubu an takuna laka manzilatan indan nasi. Jika kamu masih berharap mendapatkan untuk dirimu posisi yang tinggi di sisi manusia. Kalau masih ngarepin dihormatin orang, jangan pakai pengen ngarepin posisi yang tinggi di sisi Allah. Kagak bakal kena, kagak bakal nyambung. Wa fi hadzal baiti dhammu hubbil jahi war rifati. Dan di dalam bait ini terdapat hinaan atau celaan bagi orang-orang yang cinta jabatan dan cinta kedudukan. Ya gampangnya tadi, pengen dihormatin orang, pengen dimuliakan orang. Kalau yang kayak begitu, kalau dari semua yang kita kerjakan masih ngarepin itu, jangan pakai ngarepin derajat yang tinggi di sisi Allah. Kagak bakal dapet. Karena jelas tuh, man tawaddu'a rafa'ahullah. Kalau pengen tinggi di sisi Allah, ya harusnya kita malah merendah di hadapan orang lain, bukan malah pengen dihormatin, bukan malah pengen dimuliakan gitu. Kalau pengen dapat jabatan posisi yang tinggi di sisi Allah.
Wa qad warada fi dhammihi syai'un katsirun minal ayati syarifati wal ahaditsil munifati. Dan telah datang tentang celaan untuk hal ini penjelasan yang sangat banyak dari ayat-ayat yang mulia dan hadis-hadis yang agung. Famin dalika qauluhu ta'ala tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Di antara yang demikian itu yaitu firman Allah Ta'ala, tilkad darul akhiratu, itulah negeri akhirat. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, kami ciptakan akhirat itu untuk orang-orang yang tidak menginginkan posisi yang tinggi di bumi, wala fasada, dan tidak ingin melakukan kerusakan. Kebahagiaan dan keselamatan akhirat itu Allah berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan posisi yang tinggi selama di dunia. Dikasih yang nggak nolak, tapi nggak ngarepin dapat jabatan dan posisi yang tinggi. Orang-orang menghormati dia, ya dia nggak masalah, tapi dia sendiri nggak ngarepin dihormatin orang, begitu. Itu namanya la yuriduna 'uluwan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul mali wal jahi yumbitanin nifaqo fil qalbi kama yumbitul ma'u al baqla. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta harta dan cinta jabatan kedua-duanya akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Cinta harta dan cinta jabatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani doriyani ursila fi zaribati ghanamin bi aktsara fasadin min hubbil mali wal jahi fi dinir rajulil muslimi. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua serigala, madibani, tidaklah dua serigala, doriyani, yang lapar, ursila, yang dilepas, fi zaribati gonamin, di kandang kambing, bi aktsara fasadin, lebih berbahaya, min hubbil mali wal jahi, dibanding cinta harta dan cinta jabatan, fi dinir rajulil muslimi, dalam agama seorang muslim. Serigala yang lapar yang dilepas di kandang kambing itu tidak lebih berbahaya dibanding sifat cinta harta dan cinta jabatan di hati orang muslim. Artinya lebih bahaya cinta harta dan cinta jabatan dibanding serigala yang lapar. Apa Budi? Karena akhirnya kalau cinta harta, seseorang bisa menghalalkan segala cara tuh untuk mendapatkan harta tersebut. Yang kedua, begitu udah punya harta, akhirnya dia jadi orang yang bakhil, buat infak berat, buat sedekah berat, apalagi buat zakat. Itu karena cinta harta. Cinta jabatan juga begitu. Akhirnya semua yang dia lakukan tujuannya biar orang-orang hormat sama dia, biar dia dipandang mulia oleh orang-orang. Gitu. Makanya dua-duanya ini, cinta harta dan cinta jabatan, sangat berbahaya buat
kita, buat orang-orang muslim. Ya Pak Guru namanya nggak cukup. Wa hadzal baiti ma'khudun min qauli Abi Bakar Al-Warraq, dan bait ini diambil dari ucapan Imam Abu Bakar Al-Warraq. La tatlubil manzilata indallahi wa anta tatlubul manzilata indan nasi. Jangan kamu mengharapkan posisi yang tinggi di sisi Allah, sedangkan dirimu masih mengharapkan kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Wa dzalika li'annal jam'a baina hadainil ma'nayaini muhalun. Yang demikian itu karena menggabungkan di antara dua hal ini merupakan satu hal yang tidak mungkin, satu hal yang mustahil. Wa hadza yufsidu bihi wa hadza yafsudu bihi katsirun minal a'mali. Dan hal ini dapat merusak perbuatan yang sangat banyak. Apalagi yang sedikit, yang banyak aja bisa rusak. Kalau punya sifat ini, sifat cinta jabatan, apalagi yang sedikit, yang banyak aja bisa dirusak. Fa inna man talabal manzilata fi qulubin nasi sara mashrufan bitawaddudi ilaihim wal muraati li ajlihim multafitan ila ma yu'azzimu manzilatahu indahum fi aqwalihi wa af'alihi wa dzalika ainun nifaqi. Fa inna man talabal manzilata, karena orang-orang yang mengharapkan kedudukan yang tinggi fi qulubin nasi, di hati masyarakat, soro masyghufan bitawaddudi ilaihim, jadilah dia sangat ingin untuk menarik perhatian masyarakat. Masghufan, berusaha keras, itu sangat ingin. Bitawaddudi ilaihim, agar hati masyarakat itu memperhatikan dia, tertarik kepadanya. Wal muraati li ajlihim, dan akhirnya dia berbuat riya demi mereka, demi masyarakat. Multafitan ila ma yu'azzimu manzilatahu, dia sangat memperhatikan kepada hal-hal yang dapat memperbesar kedudukannya indahum, di sisi masyarakat, fi aqwalihi wa af'alihi, baik itu dari sisi ucapannya maupun dari sisi perbuatannya. Ujung-ujungnya perbuatannya dibikin rapi, kalau dilihat masyarakat, perbuatannya, ucapannya ditata rapi kalau lagi ngomong di depan masyarakat gitu. Karena saking pengen agar masyarakat bisa tertarik dan bisa cinta kepadanya. Ya boro-boro inget sama Allah jadinya. Semua perbuatannya diarahkan agar masyarakat seneng sama dia. Makanya jadinya semua perbuatannya rusak gara-gara itu. Wa dzalika ainun nifaqi, dan hal tersebut merupakan hakikat kemunafikan, bentuk sebenarnya dari kemunafikan.
Hah? Kagak, kita gue begitu Udin. Ya emang kebanyakan kalau yang pengen punya jabatan begitu ujung-ujungnya. Kalau yang pengen jadi tokoh masyarakat, ujung-ujungnya begini, ngapain aja niatannya agar dipandang baik oleh masyarakat, biar dihormatin sama masyarakat. Rusak jadinya semua perbuatannya. Dan itu bentuk sebenarnya dari kemunafikan. Kalau dulu orang munafik masuk Islam biar selamat, sekarang banyak juga orang munafik yang ngerjain sesuatu biar dihormatin orang gitu. Sama tuh munafiknya. Apa Bang Arif? Ngapa? Sebaliknya ngapa? Makanya lagi-lagi jangan sampai kita ngerjain sesuatu karena pengen dianggap cakep sama orang lain. Itu bentuk sebenarnya dari munafik begitu. Wa'lam annahu la yumkinu lil insani alla yuhibbal manzilata fi qulubin nasi ma dama yatma'u fihim. Dan perlu kamu ketahui bahwasanya tidak mungkin bagi seseorang untuk tidak mencintai kedudukan yang tinggi di hati masyarakat selama dia masih berharap kepada masyarakat. Kan enak kalau kita dihormatin orang, ntar orang-orang banyak ngasih hadiah sama kita. Karena berharap sama pemberian orang lain, ujung-ujungnya ngerjain sesuatu karena pengen dihormatin sama orang lain. Madama yatma'u fihim, selama dia masih berharap kepada masyarakat. Wala yanqati'u tam'uhu anhum illa bil qanaati, dan tidak akan hilang sifat tomaknya tersebut dari mereka terhadap masyarakat illa bil qanaati, kecuali dengan menerapkan sifat qanaah. Wala yatimmu tarkul jahi illa biha, dan tidak akan sempurna meninggalkan cinta jabatan kecuali dengan menerapkan sifat qanaah. Kita pengen dihormatin orang karena ngarepin sesuatu dari orang lain, dan untuk menghilangkan sifat mengharap kepada orang lain itu harus menerapkan qanaah. Maka intinya, gampangnya, kalau pengen hati kita kagak pengen dihormatin orang lain, berarti terapkan sifat qanaah. Itu pendeknya begitu. Selama kita belum punya sifat qanaah, pasti kita masih akan terus cinta jabatan dan cinta kedudukan. Selama belum bisa menerapkan sifat qanaah. Dah, cukup ya. Pas. Wa minha al-uzlatu, buat besok dah, uzlah. Sebelum saya tutup, ada namanya enggak? Bang Odi kali? Enggak, cukup. Bang Hendrik? Kiai kali, Kiai? Enggak. Pak Guru? Ini panjang nih bahasan ikhlasnya nih. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.